Kalian bisa baca di tafsir beliau di surat Al-Maidah yang membolehkan nikah beda agama ya dengan ahli kitab. Nah, itu beliau mengambil contoh dari pemuda-pemuda Muslim Arab dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan dua corak ini adalah coraknya tafsir eh, Al-Munir, corak apa? Fikih dan corak balaghah. Sorry, corak adab ijtimai. Kemudian eh, membatasi pada ayat-ayat hukum. Ya, sebenarnya eh, semua ayat yang kalau kalian membaca tafsir Wahbah Az-Zuhaili, baca kitabnya, semua ayat ada sisi balaghahnya. Tidak hanya ayat-ayat hukum saja. Ya, tidak hanya ayat-ayat hukum saja ditampilkan sisi balaghahnya. Dan ketika menafsirkan dari sisi balaghahnya atau menjelaskan balaghahnya, ya tidak sampai me- menghilangkan kefikihan, hilangkan hukum dari ayat itu. Jadi tidak apa tidak membatasi pada ayat tadi. Ya. Apakah diterima di kalangan Syiah? Ya, orang Syiah kan dia terima tafsir apa aja. Maksud saya eh, Syiah kalangan Syiah terutama yang dianut oleh negara Irak kan ada terima terima apa namanya terima penghargaan dari Iran. Eh, mungkin saja diterima di kalangan Syiah, tapi bukan berarti bahwa Zuhaili apa namanya eh, mengakui bukan bukan bahasa mengakui. Eh, ya Wahbah Zuhaili itu bisa dibilang sebagai salah satu ulama yang cukup moderat ya menurut saya. Yang cukup moderat ya diterima di kalangan Sunni maupun Syiah. Akidah beliau kan akidah Sunni tetapi tidak anti terhadap akidah Syiah. Berarti beliau orang Syiah, tetapi dia tetap orang Sunni. Nah, ini kan bisa kita lihat bahwa Muhammad Zuhaili menganggap Syiah itu masih bagian dari Islam. Eh, terlepas dari di dalam diri Syiah, apakah di situ ada apa namanya eh, kesesatan atau kekufuran ya, ya itu semua Muhammad Zuhaili berpas. Kemudian keseimbangan, implikasi seleksi sanad yang didukung oleh hadis dhaif. Ya, penggunaan hadis dalam menafsirkan Al-Quran memang oleh para ulama memiliki kriterianya masing-masing. Seperti misalkan hadis-hadis yang digunakan oleh At-Tabari. Nah, bisa jadi ha- hadis yang digunakan oleh At-Tabari menurut At-Tabari itu sahih, tapi menurut imam hadis yang lain itu eh, apa dhaif. Karena masing-masing ahli hadis itu punya standar yang berbeda-beda terhadap kualitas hadis. Sahih menurut Bukhari atau dhaif menurut Bukhari bisa saja sahih menurut Imam Ahmad. Nah, sehingga ketika misalkan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan hadis-hadis dhaif, nah hadis dhaif ini dari siapa dulu? Kita harus cari tahu siapa yang mendhaifkan hadis ini. Apakah Imam Bukhari, apakah Imam Ahmad, apakah Imam At-Tirmidzi, dan lain sebagainya.
Apakah ada implikasi hukum? Ya, tentu pasti ada. Ya, makanya dalam eh, cari penafsiran ayat melalui hadis, dilihat dipastikan dulu hadisnya. Jangan sampai kita menafsirkan ayat atau membaca penafsiran dari hadis-hadis yang dhaif karena pasti akan berimplikasi terhadap itu. Terlebih dahulu mungkin kita harus mencari hadis-hadis yang sahih. Ya, ya urutannya kan gitu ya, sahih Bukhari, kalau tidak ada di Bukhari cari ke Muslim, kalau tidak ada Muslim cari ke Imam Ahmad sampai ke bawah. Mereka urutannya begitu ya. Dalam metode metode mencari hadis itu kan seperti itu. Oke, karena akan tadi sekali lagi saya ulangi karena akan berimplikasi terhadap istimbat hukum. Kalau dalam hukum, tapi kalau dalam fadilah amal ya tidak ada masalahnya kalau misalkan kita akan hadis-hadis yang. Tapi kalau mau dalam istimbat hukum, dalam masalah akidah, ya kita harus mencari hadis yang sahih. Ya, Wahbah Zuhaili sejauh ini saya belum menemukan penelitian yang mentakhrij hadis-hadis yang digunakan oleh beliau. Apakah hadis-hadis tersebut masuk dalam kategori hadis dhaif atau sunnah atau dhaif atau sahih atau hasan? Ya, saya belum menemukan penelitian. Kemudian hmm, keseimbangan dalil nakli dengan akli. Dilihat dari jilidnya, Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Mu'tabar kan sampai 30 jilid ya. Tentu aklinya jauh lebih banyak daripada naklinya. Saya bisa berkesimpulan seperti itu. Karena ya hadis kalau misalkan hadis tidak mungkin atau kalau lebih banyak hadis tidak mungkin sampai seberjilid-jilid itu. Berjilid itu karena banyak sekali ijtihadnya Wahbah Az-Zuhaili ketika merespon ayat melalui hadis atau melalui perkataan. Jadi metode semi tematik sudah, ya semi tematik itu ya tadi mengelompokkan ayat ya per temanya, tetapi dalam satu kitab tafsir yang utuh. Itu namanya semi tematik. Kalau tematik yang utuh itu kan hanya satu tema dengan ayat-ayatnya dari berbagai macam ayat, dari berbagai macam surat. Tapi kalau semi tematik dalam Al Zuhaili tiga satu surat secara berikut, tapi dikelompokkan ayatnya per tema. Kemudian hal yang membuat relevan tadi ya banyak merespon kondisi sosial kontemporer, masalah Arab Spring, Perang Teluk, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa itu sedikit tambahan dari saya untuk Wahbah Az-Zuhaili yang sebenarnya tidak masuk dalam materi perkuliahan kita ya, karena perkuliahan kita ini tafsir klasik, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili adalah tafsir kontemporer. Makanya untuk yang bertugas pekan depan, pasti kemisi deh, pastikan tafsir yang ditelaah itu adalah eh, tafsir dari klasik. Oke, silakan kalau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan. Dan kalau kitab tafsir Al-Baghawi itu masuk dalam klasik Ustaz ya? Al-Baghawi, coba saya lihat Iya. di tabel dulu. Eh, nah, mana nih Al-Baghawi ada nggak di sini? Nah,
Iya, klasik. Ini kan beliau ada nih. Alimut Tanzil. Ya, pilihannya ini Al-Maturidi, Al-Jassos, Al-Tha'labi, Fakhruddin Ar-Razi, Tubi, Al-Baydawi. Al-Baydawi itu sampai sini sampai abad ke-13. Banyak banget ini. Mesir. Untuk besok ini kan Cuman Ustaz ini Ustaz, untuk Al-Baghawi ini hmm, saya udah download kitabnya, hanya yang terjemahannya belum ada Ustaz ya? belum ada. Belum Ustaz. Ya, Al-Baghawi nggak ada terjemahan. Oke, yang pekan depan siapa? Ustazah Zahwa sama Ustadz Nurjaya, Ustadz. Oke, Ustazah Zahwa dan Ustaz Nurjaya. Nah, silakan disiapkan ya. Di uploadnya kalau bisa hari Kamis dan diinfokan ke grup ke teman-temannya bahwa sudah saya share di sini misalkan. Nanti saya tambahkan sekarang aja berarti ya. Pertemuan keempat. Nah, keempat nanti silakan Pak Nurjaya bisa mengupload di sini PPT dan makalahnya. Saya sudah nanti juga ini siapa saja yang bisa. Ya hari Kamis, paling lambat hari Jumat. Nah, tapi diinfokan ke teman-temannya eh, supaya teman-temannya bisa baca. Dan kalau sudah baca pasti kan ada pertanyaannya, disiapkan pertanyaannya. Nah, sehingga nanti di kelas, di pertemuan seperti sekarang ini eh, sudah siap dengan pertanyaannya. Ya nggak perlu presentasi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Zat, itu di kolom chat saya sudah ngirim ini Zat. Mohon koreksinya Zat. Mana yang klasik, mana yang bukan klasik Zat. Yuk, yang 5 kelompok 1 Al-Munir itu bukan klasik. Tahwilat Ahlus Sunnah itu tafsir siapa? Punya saya, Ustaz. Tafsirnya Antum. Ya, Ustaz. Antum yang nulis tafsir. Enggak lengkap aja tadi. Oh, siapa pengarangnya Takwil siapa tadi? Takwilat Ahlus Sunnah itu siapa pengarangnya? Nah, itu Ustaz Al-Maturidi. Kalau ada ya. Oh ya, silakan siapkan. Oke, kelompok 1 Al-Munir hari ini berarti eh, nggak apa-apa nanti eh, siapkan nanti untuk kelompok 2 berarti jalan lain. Kan depan jalan lain ya, Ti ya. Silakan disiapkan. Baik, untuk pertemuan ini Iqbal ada? Ada ya. Hasib Abdul Rauf ada nggak?
Nailatur Rahmaniyah. Siti Rosidah. Hadiroh. Hadir Ustad. Oke. Untuk pertemuan ini saya rasa cukup. Silakan disiapkan untuk pekan depan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Untuk pertemuan ini semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan tafadhol majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih presentasi. Hai Firdaus, aku lagi yang presentasi. Tak bom ini. Gak apa-apa Bu Far, biar tenang. Firdaus mah tantrum. Lama dia kalau presentasi itu mah kayak semaldik. Enggak, ini bentar. Asal jangan pada nanya udahlah. Jangan nanya, please. Karena ininya PPT-nya Farida. Kalau ditanya pertanyaannya 10 nanti. Sengaja belum di share-nya. Sedanton kok Sedanton tanya itu, Sedanton kan tahu. Ya lagi gabut aja nih. Kantuk. Nggak apa-apa, nggak usah nyimak aja ya semuanya. Udahlah pada bobo aja nggak apa-apa. Waduh, Jam 11.30 kan ya?